Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajarullah, perwakilan dari kelompok 7. Ada teman-teman saya juga, ada Fajar Maulana Siddiq, Heri Rahman, Muhammad Hafiz, sama Muhammad Rafizal. Nah, kali ini saya mau mewakilkan teman-teman saya, yaitu mempresentasikan laporan surveillance influenza like illness atau ILI berbasis masyarakat di Jawa Barat gitu. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Nah, kita ada latar belakangnya dulu. Di sini latar belakangnya adalah influenza merupakan ancaman kesehatan utama di seluruh dunia, menyebabkan penyakit dan kematian yang besar setiap tahun. Itu menurut Simonsen 1999. Di era beriklim sedang, epidemiologi dan prevalensi influenza telah menjadi topik penelitian yang mendalam. Informasi mengenai prevalensi sangat penting untuk mengembangkan efektif strategi regional dan pencegahan secara global influenza, baik yang terjadi musiman walaupun tindakan pengadilan pandemi influenza. Namun, data tentang epidemiologi influenza di negara tropis termasuk Indonesia masih terbatas. Sejarah mencatat influenza beberapa kali menyebabkan pandemi. Pertama kali pada tahun 1918 di Spanyol, disebabkan oleh serotipe A atau H1N1, menyebabkan kematian sekitar 50-100 juta orang. Kedua pada tahun 1934 oleh serotipe A juga, H2N2, dan ketiga di Asia pada tahun 1957 disebut flu Hong Kong, disebabkan oleh serotipe A H3N2, menyebabkan kematian sekitar 1 hingga 2 juta orang. Pada tahun 1968, hal ini terjadi lagi di Singapura. Namanya flu Singapura, menyebabkan kematian sekitar 1 hingga 2 juta orang. Itu pada kondisi di mana tidak tersedianya fasilitas laboratorium untuk melakukan konfirmasi, maka kasus influenza like illness atau ILI dapat didiagnosa dari gejala dan tanda yang muncul. Akan tetapi, berbagai kasus penyakit respirasi yang disebabkan oleh virus memiliki gambaran yang sama. Oleh karena itu, Indonesia telah merancang langkah strategis terpadu pengendalian dan persiapan menghadapi pandemi influenza dalam perencanaan nasional oleh Bappenas. Langkah-langkah strategi telah disusun. Salah satunya adalah meningkatkan usaha pengamatan, surveillance, pada manusia dan hewan, sistem kewaspadaan dini, investigasi epidemiologis, dan reaksi atau penanggulangan cepat. Untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, maka dilaksanakan surveillance ILI ini. Tujuan surveillance ini berbasis masyarakat. Nah, tujuannya surveillance ini dilaksanakan untuk mengetahui masyarakat yang diidentifikasi mengalami gejala atau suspek ILI dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat waspada terhadap kejadian ILI. Definisi kasus influenza like illness atau ILI secara klinis didefinisikan sebagai infeksi saluran pernapasan atas atau disingkat ISPA oleh virus dengan gejala utama batuk kering. Demamnya sekitar 38 Celcius, rasa lebih berlebihan dan mungkin pula disertai gejala lainnya. Lalu seperti nyeri otot, demam, sakit kepala, terus sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, mual, hingga muntah, lalu diare, penurunan kesadaran, hilang indera perasa, dan penciuman juga. Nah, sistem pengumpulan data surveillance ini menggunakan sistem pengumpulan data pasif. Metode pengumpulan data berupa kuesioner yang dibuat menggunakan media Google Form. Jadi kami menggunakan media Google Form. Pelaksanaan surveillance dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Oktober 2021. Lalu instrumen pengumpulan data surveillance ini menggunakan kuesioner dan angket atau pertanyaan dalam kuesioner gitu. Nah, ini ada pengolahan, analisis, dan intervensi datanya gitu. Di sini ada beberapa diagram dari kasus ILI, kondisi penyerta hipertensi bisa dilihat secara sesama. Yaps. Lalu rekomendasi dan saran evaluasi. Dikarenakan tidak ditemukan keluhan pada setiap sampel selama 5 hari, gitu kan? Maka tidak ada ILI yang terdeteksi pada setiap sampel pada 5 hari. Dari data yang dikumpulkan hanya ditemukan hipertensi pada satu sampel, akan tetapi itu hanya terjadi selama 3 hari. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 5 hari, tidak ditemukan kasus ILI.
dengan pertimbangan tidak ditemukannya keluhan selama 5 hari pada 10 sampel. Tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi ILI, serta hanya ditemukan kondisi penyerta yaitu hipertensi pada 1 orang selama 3 hari. Nah, rekomendasi masyarakat. Masyarakat diimbau selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan germas nih atau gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga, cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, gunakan masker, serta tidak lupa minimal 8 gelas harus minum. Nah, lalu petugas surveillance harus apa sih? Lakukan surveillance secara rutin dan konsisten agar kondisi masyarakat terpantau. Tingkatkan kualitas data dengan kontak langsung dengan masyarakat serta melakukan komunikasi persuasif agar masyarakat bersedia bekerja sama dalam melaksanakan surveillance. Nah, lalu pemerintah segera mungkin menindaklanjuti data yang telah didapat dengan membuat kebijakan ataupun membuat strategis untuk menangani kasus. Nah, evaluasi kurangnya sampel mengakibatkan data kurang kuat untuk dijadikan acuan. Kurangnya pengalaman membuat petugas surveillance kurang kompeten dalam melaksanakan surveillance. Nah, ini ada beberapa dokumentasi kelompok kami dalam mengerjakan kelompok. Nah, jadi sebelah kirinya ada pembuatan Google Form, lalu ada kerja kelompok Google Meet juga. Gitu. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.